Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload. Bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas dan saya akan membahas terkait dengan clue ataupun ciri-ciri akan adanya kenaikan ataupun penurunan menurut dari pola ataupun perjalanan harga ya. Jadi clue ataupun ciri-ciri bahwa kedepannya itu akan terjadi sebuah kenaikan ya. Jadi begini teman-teman, sebuah harga ketika dia itu, kita buat seperti ini teman-teman ya, ketika dia itu meninggalkan area yang memang sudah menyimpang, sudah menembus daripada trackline ini, candle ini ya, dua candle ini sudah menembus nih ya, sudah berada di atas ya, satu candle hijau itu sudah di atas, terus ada pembalasan lagi, itu menandakan bahwa untuk harga kedepannya itu akan ada sebuah harga kenaikan, tapi yang pasti harus turun dulu dia ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya kita tarik daripada level sini ke level resisten ya. Mana yang masuk dalam trackline dia? Contohnya trackline ini ya. Ini trackline-nya masuk dalam lingkup sini. Nah, ini kan tren lagi naik nih, lagi naik. Dia keluar daripada trackline, terus dia turun. Nah, artinya bahwa harga ini ketika di titik level dia itu jenuh, itu harga itu akan menuju sebuah kenaikan kembali teman-teman ya, akan menuju sebuah kenaikan kembali. Ini adalah clue teman-teman, ini adalah sebuah ciri-ciri clue bahwa harga itu kedepannya itu akan mengalami sebuah kenaikan lagi ya. Artinya penurunan ini tidak akan lama ya, tidak akan lama. Penurunan ini hanya akan sampai di level apa? Di level sebuah level perdebatan harga yang memang dominan ya. Artinya di sini ada sebuah rejeksi yang dominan, itu menandakan bahwa kedepannya ini harga seller ini hanya cukup sampai level sini. Maksimal dia cukup turun sampai level mana? Sampai level sini maksimal. Ya, maksimal sampai level situ. Intinya dia tidak akan lama turunnya, terus dia akan melanjutkan track ini lagi, akan membuat jalur track secara globalnya teman-teman. Nah, track secara globalnya itu nanti kita lihat tracknya adalah ini ke level bawah sana adalah sebuah resisten ya teman-teman ya, ada sebuah resisten. Nah, ini masuk kepada apa? Trackline globalnya. Kalau kita lihat daripada track yang sebelumnya tadi ya, track yang sebelumnya tadi di level sini ya, bahwa harga itu dalam perjalanannya itu sudah menuju sebuah sebuah kenaikan ya, kenaikan. Terus dia ini harga ini dia menembus daripada level apa? Level garis trackline dia yang atas ya. Dengan menembus level atas itu menandakan bahwa ketika harga menuju sebuah penurunan, ada perlawanan ya, itu harga tidak akan lama dia turunnya ya, tidak akan lama dia turunnya, terus dia akan naik. Dia turun ini dia hanya menyamakan level ini teman-teman, hanya menyamakan level ini. Turun itu dia hanya menyamakan level ini. Artinya ini adalah kode di mana trackline itu berada ya. Dan di sini tidak pernah harga itu sampai di trackline dia, makanya dia menuju ke atas, dia ngasih clue bahwa harus terjadi sebuah trackline terlebih dahulu. Makanya dia itu meninggalkan jejak, di mana jejak itu dia meninggalkan jejak untuk menembus harga akan naik ke atas kembali. Terus dia itu turun ini hanya menyamakan level ini teman-teman, hanya menyamakan level itu. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Jadi harga itu lebih dominan ya, lebih dominan akan seperti itu ya. Harga itu lebih dominan akan seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Di level-level ketika penurunan pun sama teman-teman. Ketika level penurunan pun sama. Kalau kita tarik seperti ini, ya seperti ini. Di sini level ini, ya,
sorry, di level ini nih, ini ke sini. Kalau kita lihat ini ke sini. Nah, ini ketika harga dia menuju sebuah penurunan, ini tidak pernah menembus ini teman-teman ya, tidak pernah menembus ini. Terus dia itu mencoba untuk naik. Mencoba untuk naik itu clue-nya daripada level sini teman-teman, daripada level sini. Bahwa harga itu penurunan itu dia hanya akan menyamakan level ini. Kalau udah sama, terus dia naik kembali. Polanya akan seperti itu teman-teman ya. Polanya sama akan seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa harga itu mau kemana itu dari peninggalan jejak-jejak harga itu sendiri ya, jejak-jejak daripada harga itu sendiri, yang dimana jejak harga itu dia akan memberi isyarat teman-teman ya, dia akan memberi isyarat bahwa kemana harga selanjutnya. Nah, dia naik sampai level mana, dia akan menyamai level ini dulu ya. Kalau ada penolakan dia akan tetes lagi, nanti dia akan levelnya akan seperti ini teman-teman, akan berubah lagi. Kalau kita tarik daripada level sini ke sini ya, dia ini akan sampai di level ini nanti harga. Ini kita open posisi lagi ke atas ya, open posisi lagi ke atas. Harga ini turun itu nggak akan lama, terus dia akan naik kembali. Perhatikan saja. Makanya itu saya selalu bilang sama teman-teman, selalu katakan bahwa follow the trend itu persentase profitnya itu tinggi teman-teman. Jadi ikutilah follow the trend ya. Jangan sering-sering melawan tren, itu berbahaya. Ikutilah follow the trend ya. Dengan melihat-lihat daripada analisa kita, dengan melihat daripada bagaimana perlawanan harga, bagaimana keadaan trackline dia, apakah trackline itu dia berhasil membuat sebuah clue untuk kenaikan, dan ketika turun itu di level mana dia akan berhenti, itu yang kita pertimbangkan. Itu sangat mendukung sekali ya teman-teman ya, sangat mendukung sekali. Jadi cara kita menganalisa itu lebih kurang ya simple sih enggak ya, simple sih enggak, tapi lebih kurang pada apa namanya, nyaman gitu loh. Kalau kita sudah mengetahui itu nyaman ya. Pahami teman-teman ya apa yang saya sampaikan ya. Jalur trackline dia ini adalah jalur secara globalnya ya, ini adalah jalur secara globalnya. Kalau kita lihat daripada sini, kalau kita lihat daripada level sini, itu nanti harga itu ke depan itu ini penurunan ini tidak akan lama, tidak akan terjadi panjang gitu loh ya. Penurunan itu tidak akan terjadi panjang, dia cuma turun itu sampai level-level ini aja teman-teman, sampai level-level sini aja. Habis itu dia naik. Yang menjadi kebingungan kita kan ketika terjadi candle merah, terjadi resisten, itu harga mau kemana sih gitu kan, yang menjadi kebingungan kita. Jadi kita harus paham dulu arah harga secara apa namanya globalnya, kita harus paham arah harga secara jangka pendeknya, kita harus paham. Yang jelas arah harga global itu sangat menentukan sekali dan pasti akan meninggalkan sebuah clue, pasti akan meninggalkan sebuah jejak, akan meninggalkan sebuah ciri-ciri bahwa harga itu mau kemana, itu akan meninggalkan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Makanya saya selalu katakan bahwa analisalah arah harga. Arah harga itu bisa kita analisa daripada candlestick, daripada kita menganalisa pola, daripada kita menganalisa apa namanya jalurnya, jalur tracknya bagaimana ya. Jadi kita memahami harga itu sebetulnya mau kemana setelah terjadi sebuah resisten gitu kan. Ketika tren naik seperti ini, oke lah naik. Nah di sini ada resisten. Kita kan tidak tahu nih setelah terjadi resisten ini harga mau kemana gitu kan. Mau turun atau dia mau naik. Itu yang kita tidak pernah memahaminya gitu loh. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi sebatas mana harga itu menuju sebuah penurunan seperti ini, itu sampai batas level mana gitu loh ya. Itu yang tidak pernah kita mengerti dan kita pahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui kemana harga yang akan dia kejar, yang akan dia tuju, itu lebih memudahkan kita teman-teman, lebih memudahkan kita dalam menganalisa. Ini kan harga di sini cenderung dia itu ini level resisten, ini level apa namanya, bentar ya.
Aduh, handphonenya ngehang. Sorry ya teman-teman ya. Handphonenya tidak bisa digerakkan. Ya pada intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus memahami di mana titik-titik harga itu mau bekerja, mau berjalan setelah terjadi sebuah resisten, sebuah support. Itu di mana perjalanan harga itu mau kemana gitu loh teman-teman ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita nggak asal numpang open posisi gitu loh ya. Kita harus memahami itu. Jadi kita sudah paham nih harga itu mau naik, tinggal kita cari titik terendah dia. Dan clue-cluenya itu sudah saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa cluenya itu sebetulnya itu ada teman-teman cluenya, cuma kita kurang memahaminya saja ya. Artinya clue harga yang mau naik ataupun mau turun itu dia sudah meninggalkan sebuah ciri-ciri, sebuah jejak ya, sebuah jejak bahwa harga ini kedepannya mau kemana ya. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Jadi pola kita menganalisanya itu lebih kurang seperti itu ya. Ambil secara globalnya trackline-nya bagaimana dan ada harga nggak yang keluar daripada jalur. Duh, handphonenya nggak bisa di ini teman-teman ya, sorry. Oke, jadi dalam kita menganalisa, jabarkan yang lebih luas lagi. Pola harga itu akan terbentuk sampai mana dan bagaimana harga itu terbentuknya ya. Jadi kita nanti nggak asal numpang teman-teman open posisinya ya. Seperti ini nih, harga cuma sampai level sini teman-teman, cuma sampai level sini nih harga nih ya. Nanti dia ada perlawanan lagi. Kalau kita lihat secara apa namanya global harganya ya, global harganya ini, harga ini sudah di tempatnya nih, ya. Kalau ini tertembus, harga itu tetap nanti akan koreksi teman-teman, akan koreksi terus dia turun lagi kalau itu tertembus. Nah ini jalur tracknya dia, jalur tracknya itu luas nih teman-teman ya, luas. Nah di level sini nanti harga itu akan naik, akan koreksi ke atas di level situ ya. Kalau dia menyentuh ini, harga itu akan koreksi ke atas, akan ada terjadi sebuah candle buyer ya. Nih saya coba untuk open posisi ke atas ya. Saya coba untuk open posisi ke atas satu kali. Jadi ini trackline dia ya. Ini trackline dia. Jadi harga nanti dia akan nyampe level sini terus dia koreksi lagi ke atas ya. Itu kalau belum sampai level sini dia akan tetap naik, itu hanya koreksi-koreksi saja teman-teman. Dia itu sudah masuk dalam track dia, track penurunan dia ya, track penurunan dia. Secara globalnya itu track kenaikannya di mana? Track kenaikannya daripada sini teman-teman ya, daripada support ini nih, support bawah ini ke support ini. Nah ya, dia harus ada candle yang menembus ini garis ini teman-teman, baru dia akan jatuh ya. Mencapai level mana? Mencapai level ini jatuhnya dia ya. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi cara kita menganalisanya itu pola dan analisa yang luas itu, jabarkan penjabaran yang luas itu lebih kurang seperti itu. Paham ya apa yang saya sampaikan? Jadi luaskan lagi, jabarkan lagi bentuk cara kita menganalisa di mana sih harga akan koreksi, di mana sih harga akan meneruskan. Dan tanda-tanda clue itu terjadi, clue-nya itu daripada mana ya, bahwa penurunan itu tidak akan lama seperti itu, baru dia akan menuju kenaikan lagi gitu ya. Jadi kita lebih nyaman dan enak lah untuk menganalisa. Oke teman-teman ya, pahami apa yang saya sampaikan? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.